Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pada sesi sebelumnya terkait dengan siklus kas dan perputaran kas. Oke, perlu diketahui bahwa konsep siklus kas, perputaran kas, dan minimal cash balance ya diasumsikan bahwa cash inflow itu sama dengan cash outflow. Kalau kemarin kita bahas ya, yang keluar itu sama dengan yang masuk atau yang masuk sama dengan yang keluar. Padahal kita tahu sendiri ya bahwa pada kenyataannya seharusnya perusahaan itu memperoleh laba. Jadi kita masih pakai asumsi sama nih. Walaupun kenyataannya adalah ada laba di situ. Pastikan kalau perusahaan melakukan jual beli, membeli sesuatu 10.000 nanti dijual ya karena ada macam-macam dijual 20.000, otomatis ada selisih di situ ya. Nanti ditambah sebagainya, biaya pemasaran, biaya produksi dan sebagainya 5.000 berarti 15.000 berarti perusahaan dapat untung 5.000 kalau misalnya dijual 20.000. Nah, tapi kita ngelihat bahwa pada konsep itu perputaran kas diasumsikan itu sama gitu, sama dengan cash inflow maupun cash outflow. Konsep ini juga menganggap pembelian produksi dan penjualan memiliki constant rate yang sama selama 1 tahun. Dianggapnya rate-nya sama lah ya gitu, produksinya ya gitu kan, misalnya sama kemarin ketika dipukul rata adalah dengan sebentar, dengan ini ya 3 ya 12 juta dibagi 3 itu dari mana, dari perputaran kasnya. Dalam satu kali siklus itu butuh 4 juta 4 juta 4 juta 4 juta selama 3 kali ya, asumsinya ya. Makanya ini tadi dikatakan bahwa constant rate-nya sama gitu ya, memiliki yang constant rate gitu ya, rate yang konstan atau sama selama setahun itu ya. Siklus pertama 4 juta, siklus kedua 4 juta, siklus ketiga 4 juta. Padahal kenyataannya sebenarnya bisa berubah-ubah gitu. Kadang pada siklus yang pertama kita ingin produksinya 100, mungkin yang kedua kita kepengen 150 atau bahkan turun gitu. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya terkait 5 cara dalam mendaya gunakan kas ya. Ada 5 strategi di situ untuk mendaya gunakan kas secara efisien. Setidaknya dari kelima tersebut ada 3 yang bisa diuraikan untuk mendaya gunakan kas secara efisien. Ada 3. Yang pertama adalah memperpanjang masa pembayaran utang. Ya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi di bidang manajemen persediaan atau produksi juga bisa. Yang ketiga adalah mempercepat pengumpulan piutang. Nanti kita akan bahas satu-satu sembari kita merefresh soal yang sebelumnya gitu ya. Yang pertama, yuk kita lihat memperpanjang masa pembayaran utang. Memperpanjang masa pembayaran utang berarti utang itu tidak dibayar walaupun telah jatuh tempo. Kita kemarin tahu bahwa umur utang jangka pendek diperpanjang itu kemarin kita 35 hari ya. Ini dicoba untuk menjadi 45 hari. Maka siklus kasnya otomatis akan berkurang dari 120 hari menjadi 110 hari. Ya, kita balik lagi ke soal yang sebelumnya bahwa utang dagangnya jangka pendeknya itu 35 hari. Ini di sini ya. Ini 35 hari. Dari sini sampai sini itu 35 hari. Nah, pada cara yang pertama adalah membayar utang ya, memundurkan memperpanjang masa pembayaran utang dari 35 hari itu menjadi 45 hari. Otomatis secara siklus kas ya, siklus kasnya kemarin adalah 85 tambah 70 hari adalah 150 hari, karena jadi 45 hari utang dagangnya ya. Maka dari apa namanya, siklus kasnya jadi 120, yang kemarin 155 dikurangi 35 sekarang jadi 155 dikurangi 45 jadi 110 hari ini di sini ya. 155 dikurangi 45 jadinya siklus kasnya adalah 110 hari. Ketika siklus kasnya itu berubah, otomatis yang namanya perputaran kas pun berubah. Kalau kemarin 360 dibagi 120 sama dengan 3, sekarang 360 dibagi dengan 110 itu ketemunya 3,27. Kalau pakai kalkulator 3,27 27 27 gitu. Kita pakai dua angka di belakang koma. Nah, dengan bertambah tingginya perputaran kas ya, jadi lebih tinggi kan, 3,2 dari 3 menjadi 3,27, maka jumlah kebutuhan kas menjadi lebih kecil, yaitu dari 4 juta, kemarin 12 juta dibagi 3, sekarang 12 juta dibagi 3,27 jadi 3,670, lebih kecil ya. Dan opportunity cost-nya kalau sama-sama 5% ya lebih kecil gitu. Nah, seperti ini. Kalau dijabarkan tabel itu seperti ini. Ini yang tadi umur utang
dagangnya itu 35 hari, ini yang 45 hari. Siklus kasnya ya ada selisih ya, lebih cepat. Perputaran kasnya jadi lebih banyak, lebih tinggi. Kebutuhannya juga kita jadi lebih kecil, dan opportunity cost-nya kita jadi lebih kecil. Nah, kalau kita dihadapkan pada dua pilihan ini, ya kita milih opportunity cost yang lebih kecil. Opportunity cost itu apa? Biaya kesempatan ya, biaya kesempatan yang tidak bisa kita ambil, karena kita mengambil suatu keputusan tertentu gitu. Itu sederhananya. Nanti definisi kompleksnya teman-teman bisa cari. Nah, kalau dihadapkan dengan dua hal yang seperti ini, ya ini selisih perubahannya ya. Kalau kita kehilangan 200.000 sama kita kehilangan 183.500, ya kita lebih milih yang kehilangan opportunity cost atau kehilangan biaya sebesar yang lebih kecil ini dibanding kita harus kehilangan 200.000 karena ada selisih 16.500. Maka dari itu salah satu caranya adalah dengan memperpanjang umur atau memperpanjang pembayaran utang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah meningkatkan efisiensi di bidang inventory atau production management. Meningkatkan efisiensi di bidang inventory sendiri dapat dicapai dengan berbagai macam cara. Yang pertama, perputaran bahan baku, meningkatkan perputaran bahan baku. Ini bisa dilakukan dengan melaksanakan secara efisien pada pengendalian persediaan. Gitu. Yang kedua, bisa juga siklus produksinya, mengurangi siklus produksi dipercepat ya. Hal ini bisa dicapai dengan perbaikan di perencanaan produksi, scheduling, pengendalian yang lebih baik. Dengan berkurangnya siklus produksi, maka bertambah tinggi perputaran good in process inventory. Yang mungkin siklus produksinya atau proses produksinya ini butuh waktu 10 hari, bisa dipercepat lah dengan mesin kayak dengan perencanaan yang lebih baik jadi 8 hari misalnya. Atau meningkatkan perputaran barang jadi. Misalnya pimpinan perusahaan dapat meningkatkan perputaran barang jadi melalui berbagai cara. Di antaranya adalah meramalkan lebih baik pola permintaan. Ya, kita udah tahu nih siapa yang bakalan pesen atau calon potensial pelanggannya. Nah, perusahaan lebih teliti nih terkait dengan marketing mixnya, sehingga ketika barang itu sudah jadi langsung ketemu nih antara siapa permintaan dengan penawarnya langsung ada, daripada tanpa ada perencanaan seperti itu. Kita udah barangnya jadi masih perlu proses yang lama lagi agar bisa dibeli seperti itu. Itu salah satu caranya untuk efisiensi di bidang inventory. Nah, contoh seperti ini kita lihat yang tadinya umur rata-rata persediaan ini di sini 85 hari, ini bisa dipangkas 5 hari gitu ya, jadi 70 hari. Otomatis secara keseluruhan ya siklus kasnya akan berkurang dari 155 menjadi 105 hari saja ya. Kalau sebelumnya itu berapa ya, 155 ya. Nah, ini hanya butuh berapa ini, 70 tambah 70 140 ya. 140 dikurangi 35. Ini kita asumsikan kita hanya mengubah pada setiap variabel aja, enggak merubah tingkatan variabel, tapi setiap variabel. Nah, ini yang dirubah adalah rata-rata persediaan jadi 70 hari. Jadi siklus kasnya adalah 140, 70 tambah 70 dikurangi 35 hari. 105 hari seperti itu. Sedangkan perputaran kasnya ya balik lagi 360 dibagi 105 ya 3,43. 3,43 kali dalam setahun seperti itu, dimana ditemukan average cash balance-nya jadi lebih kecil 3.500.000, dengan opportunity cost malah akan berkurang lagi jadi 175.000 seperti itu. Ini gara-gara apa? Gara-gara satu variabel ini efisien ya, dari bahan baku sampai barangnya jadi di sini bisa dipangkas proses waktunya ya, lamanya, sehingga muncullah angka-angka ini. Atau yang ketiga caranya adalah mempercepat pengumpulan piutang. Salah satunya selain memundurkan hutang ya, ada yang bisa dilakukan adalah mempercepat pengumpulan piutang. Piutang sebagaimana juga persediaan adalah menggambarkan sejumlah dan yang tidak terbatas digunakan untuk menambah pendapatan perusahaan. Sejumlah dana yang tidak bebas digunakan untuk menambah pendapatan
perusahaan. Nah, piutang tadi udah tahulah asalnya dari mana. Apabila perusahaan berhasrat untuk memperbesar market share, biasanya jumlah dana yang tertanam pada piutang semakin besar. Karena apa? Banyak yang utang ke kita, ke perusahaan. Kalau kita eh, mau nanam dana di piutang kayak gitu, memperbolehkan piutang itu digampang-gampangkan, ya otomatis dananya akan terserap banyak di situ. Nah, syarat-syarat kredit yang ditetapkan oleh perusahaan pada langganan sangat dipengaruhi oleh syarat-syarat kredit yang umum berlaku di dunia industri. Kemarin kita sudah pernah bahas terkait dengan cash discount ya, kurang lebihnya seperti itu. Syarat-syarat kredit juga dipengaruhi oleh sifat dari produk yang dijual. Nah, tersebut bagaimana produk tersebut digunakan, dipakai dan sebagainya. Nah, sekarang berapa besarnya opportunity cost apabila pengumpulan piutang dalam kasus yang telah ditetapkan dipercepat? Kalau tadi pengumpulan piutang itu 70 hari, kita coba jadi dipangkas 20 hari jadi 50 hari. Ini yang tadinya 70 hari, ini jadi 50 hari. Otomatis secara keseluruhan butuh waktu 135 hari ya. Dimana 135 hari dikurangi umur rata-rata dari utang dagang, jadinya 100 hari. Ini jadi siklus kasnya adalah 100 hari, otomatis merubah yang namanya perputaran kasnya. Jadi 3,6 kali, average cash balance-nya juga berubah jadi 3.333.000. Opportunity cost-nya juga semakin kecil seperti itu. Oh, ini berkurangnya malah gede. Ini baru satu variabel. Sekali lagi baru satu variabel. Coba bayangkan ketika semuanya dilakukan secara bersama-sama. Utang dagangnya kita mundur jadi 45 hari, umur rata-ratanya jadi 70 hari, dan umur rata-rata piutangnya juga 50 hari. Nanti efeknya itu seperti apa terhadap opportunity cost maupun average cash balance-nya. Nah, teman-teman bisa utak-utik sendiri di rumah. Setidaknya itulah cara untuk memanage kas ya, khususnya pada siklus kas dan juga perputaran kas. Oke, mungkin itu saja terkait dengan manajemen kas pada sesi manajemen kas untuk part yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.